kemudian berbisik kepada ayah dan ibunya. "Pak, Mak, apakah kalian tidak salah memilih gadis untukku?" Ayah dan ibu Rehan menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Tentu saja tidak, Nak. Dia adalah wanita cantik dan seorang bidan di desa ini." Rehan kembali berkata, "Tetapi dengan bertubuh seperti itu, apakah Mak dan Bapak tega?" Perkataan Rehan belum selesai, lalu ayah Anita berkata, "Inilah anak kami, Anita. Dia adalah seorang bidan di sini." Ayah dan ibu Rehan tersenyum lalu berkata, "Iya Pak, kami sangat senang. Semoga." Ibu Rehan tidak meneruskan perkataannya, karena Rehan terus mencolek pinggangnya. Tidak lama ayah Rehan melanjutkan perkataan istrinya, "Semoga pernikahan anak kita berjalan dengan lancar, Pak." Rehan menarik nafas panjang sambil mengelus dadanya pelan. Sementara ibu Rehan dan kedua orang tua Anita mengaminkan perkataan ayah Rehan. Saat kembali ke rumah, Rehan berkata kepada ayah dan ibunya, "Pak, Mak, apakah Bapak dan Emak benar-benar akan menikahkan aku dengan gadis bertubuh besar itu?" Ayah dan ibu Rehan secara bersamaan mengangguk. Akhirnya Rehan pun menerima rencana kedua orang tuanya. Karena mau tidak mau, di saat lamaran itu telah diputuskan, hari dan tempat di mana akan dilangsungkan pernikahan antara Rehan dan Anita. Sepanjang malam, sepanjang hari, Rehan terus membayangkan apa yang terjadi dengan dirinya setelah pernikahannya dengan Anita, bidan yang bertubuh besar itu. Sesekali tubuh Moni yang indah terlintas dalam benaknya, membuatnya seketika memeluk guling. Rehan kemudian berkata, "Moni sayang, maafkan kakak yang tidak mampu memperjuangkanmu. Karena bidan bertumbuh besar itu terlihat lebih indah di mata emakku sayang." Tidak lama kemudian, Rehan bangun dengan cepat dan berlari keluar. Mak, setelah aku menikah, bidan itu akan tidur di mana?" Ibu Rehan berkata sambil mencuci pakaian. "Tentu saja di kamarmu. Memangnya di mana lagi?" Rehan kembali berkata, "Tapi Mak, kamar dan tempat tidurku kan sangat kecil." Ibu Rehan kembali bertanya, "Memangnya kenapa kalau kecil?" Rehan mendekati ibunya. "Mak, tempat tidurku itu hanya cukup untuk diriku sendiri. Padahal kan aku tidak sebesar dia. Lalu, bagaimana dengan dia, Mak?" Ibu Rehan berkata dengan santai, "Itu bagus. Itu artinya kamu tidak perlu lagi membeli kasur yang empuk." Rehan sedikit heran dengan perkataan ibunya. "Apa hubungannya, Mak?" Ibu Rehan kembali berkata, "Tentu saja ada hubungannya. Tempat tidurmu sangat kecil dan tidak empuk. Lalu, dengan menikahi Anita, kamu tidak perlu lagi membeli kasur yang empuk. Karena istrimu itu sudah empuk, Rehan." Rehan kemudian berdiri sambil menggelengkan kepalanya. "Emak ada-ada saja. Yang ada aku tidak bisa tidur, Mak. Aku akan merasa sesak dan tidak bisa bernafas, Mak." Ibu Rehan tersenyum. Rehan kembali masuk ke kamarnya sambil memeluk gulingnya dan membayangkan Moni yang selalu terlihat aduhai di matanya.
Tidak lama kemudian pernikahan Rehan dan Anita pun dilangsungkan. Acara pernikahan itu di luar dugaan Rehan dan juga kedua orang tuanya. Karena pernikahan Rehan dan Anita adalah salah satu pernikahan yang sangat mewah dan megah di desa mereka. Bagaimana tidak, Anita adalah seorang bidan dan keluarga Anita adalah salah satu orang terkaya di desa itu. Tentu saja kedua orang tua Anita ingin pernikahan Anita menjadi pernikahan yang termewah di kampung mereka. Semua orang pun datang menghadiri acara pernikahan tersebut, termasuk Moni, pujaan hati Rehan. Di acara resepsi pernikahan, Moni menyumbangkan sebuah lagu khusus untuk Rehan. Rehan yang merasa lagu itu untuk dirinya pun terbawa perasaan dan terus memandang Moni dari kursi pelaminan. Ibu Rehan yang sadar akan hal itu langsung menegur Rehan secara diam-diam dan menyuruh Rehan lebih fokus pada Anita, istri yang saat ini sedang duduk di sampingnya. Meskipun bertubuh besar, Anita terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinnya. Setelah menyumbangkan sebuah lagu, Moni berjabat tangan dengan Anita dan juga Rehan. Di saat Rehan sedang berjabat tangan dengan Moni, rasanya begitu berat. Rehan melepaskan tangan Moni yang kini berada dalam genggamannya. Anita yang sadar akan hal itu tahu bahwa Rehan mencintai wanita lain, bukan dirinya. Ibu Rehan sedikit kesal dengan sikap Rehan yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ibu Rehan kemudian kembali berdiri dan menepuk bahu Rehan, sehingga membuat Rehan terkejut dan langsung melepaskan tangan Moni, sambil melihat Moni berlalu pergi meninggalkan pelaminan itu. Di malam pernikahan mereka, Rehan dan Anita tidur di rumah Anita. Rehan terus melihat seisi kamar Anita yang terlihat sangat besar dan luas. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamarnya yang hanya berukuran sangat kecil. Melihat Rehan yang berdiri jauh darinya, Anita yang duduk di tempat tidurnya berkata, "Jika Mas Rehan mencintai wanita lain, kenapa Mas Rehan harus menikah denganku?" Mendengar hal itu, lamunan Rehan terhenti. Rehan kemudian berjalan dan berdiri sedikit jauh dari Anita. Aku menikahimu karena keinginan orang tuaku." Mendengar hal itu, sebenarnya hati Anita merasa sedih. Namun Anita menyembunyikan perasaannya. "Kamu pasti merasa sangat malu menikahi wanita bertubuh besar sepertiku. Dibandingkan dengan tubuh wanita itu, aku sangat jauh berbeda." Mendengar perkataan Anita, Rehan mengalihkan pembicaraan. "Oh ya, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Rumahmu ini sangat besar, apalagi kamarmu. Terlihat sangat luas dan sangat cantik. Jika kamu ke rumahku nanti, pasti kamu menyesal telah menikah denganku. Oh ya, satu hal lagi. Aku memiliki kamar yang sangat kecil. Jadi aku harap kamu tidak keberatan dengan hal itu." Anita tidak berkata apapun. Dia hanya terus memandang Rehan. Rehan yang sadar karena hal itu kemudian bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu memandangku seperti itu? Apakah kamu berpikir aku berbohong padamu?" Anita menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali. Aku percaya padamu.
Rehan kembali bertanya, "Lalu apa?" Anita berkata, "Aku hanya ingin bertanya tentang satu hal." Rehan kemudian berdiri. "Katakan ada apa?" Anita kemudian berkata sambil tertunduk, "Jujur saja, sejak tadi aku merasa keberatan." Rehan dengan cepat berkata, "Kalau kamu keberatan, tidak apa-apa. Kamu bisa tinggal di sini, aku tinggal di rumahku. Atau kita bisa mengatakan hal ini kepada kedua orang tuamu dan juga orang tuaku." Kalau perkataan Rehan belum selesai, Anita melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya aku sangat beratan dengan sanggulku ini. Bisakah kamu membantuku untuk membukanya?" Mendengar perkataan Anita, Rehan terlihat bingung. Rehan kemudian menatap Anita yang saat itu sedang menatapnya seperti memohon. "Baiklah, aku akan membantumu membuka sanggul itu." Lalu Rehan berjalan mendekati Anita. Awalnya Rehan terlihat begitu hati-hati membantu Anita membuka sanggulnya. Tetapi meskipun dia sudah hati-hati, terkadang sesekali tanpa mereka sengaja, Rehan menyentuh tangan Anita, ataupun sebaliknya. Dan hal itu membuat keduanya sangat malu dan salah tingkah.